Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Rahayu dengan NIM A1C1190012 dari kelas reguler C 2019, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Harizon, MSI. Pada video kali ini saya akan membahas terkait pemanfaatan ekstrak buah Morus alba L atau buah murbei sebagai pengawet alami ikan Celaroides leptolepis atau ikan selar. Mungkin banyak dari kita sudah tidak asing lagi ya dengan buah murbei. Jadi dapat kita lihat buah murbei ini pada layar PPT, di mana buah murbei ini mirip dengan buah blackberry dan juga raspberry, tetapi buah murbei ini tidak termasuk ke dalam golongan berry. Buah murbei ini memiliki rasa yang manis dan segar. Tekstur buah murbei ini mirip sekali dengan buah blackberry, dan rasanya yang manis dan kering itu hampir sama seperti rasa kismis. Nah, kandungan buah murbei ini sangat banyak sekali. Dalam 100 gram buah murbei dapat kita temukan air 87,7 gram, protein 1,44 gram, karbohidrat 9,8 gram, serat 1,7 gram, gula 8,1 gram, kalsium 39 mg, zat besi 1,85 mg, magnesium 18 mg, fosfor 38 mg, kalium 194 mg, vitamin C 36,4 gram, vitamin A 1 mikrogram, folat 6 mikrogram, kolin 12,3 gram, beta karoten 9 mikrogram, dan lutein serta zeaxanthin 136 mikrogram. Wah, banyak sekali ya kandungan dari buah murbei ini. Nah, karena kandungan yang banyak sekali di dalam buah murbei ini, sehingga buah murbei ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita loh. Yang pertama yaitu untuk mempertajam penglihatan. Buah murbei ini memiliki kandungan vitamin A yang baik untuk meningkatkan penglihatan dan meredakan ketegangan mata. Selain itu, vitamin A dan lutein serta zeaxanthin juga melindungi mata dari radikal bebas yang umumnya menjadi penyebab penurunan penglihatan dan degenerasi retina. Yang kedua, yaitu untuk memperlancar sirkulasi darah. Kandungan zat besi yang tinggi di dalam buah murbei secara signifikan dapat meningkatkan produksi sel darah merah sehingga distribusi oksigen ke jaringan dan sistem organ menjadi semakin lancar. Dengan terjaminnya proses distribusi oksigen ini, organ-organ di dalam tubuh kita akan dapat berfungsi dengan optimal. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah murbei ini mengandung vitamin C. Oleh karena itu, manfaat murbei dari vitamin C ini untuk membantu melawan infeksi virus atau bakteri asing sehingga membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih optimal. Vitamin tersebut tidak disimpan atau diproduksi di dalam tubuh, sehingga kita perlu mendapatkannya dari makanan sehari-hari seperti dari buah murbei ini. Manfaat buah murbei yang selanjutnya yaitu untuk menjaga kesehatan pencernaan. Seperti buah dan sayuran yang lainnya, buah murbei ini juga mengandung banyak serat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Serat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dengan melunakkan tinja dan mempercepat pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Konsumsi dari kandungan buah murbei yang kaya akan serat ini dapat mencegah terjadinya gangguan pencernaan, seperti contohnya sembelit, kembung, dan juga kram perut. Nah, manfaat dari buah murbei yang selanjutnya yaitu
Buah murbei ini memiliki sifat anti penuaan. Kandungan yang berupa antioksidan bekerja sebagai anti penuaan sehingga menjaga kulit kita bebas dari kerutan. Antioksidan dalam buah murbei ini seperti contohnya beta karoten mampu menetralkan radikal bebas yang merusak kulit. Tidak hanya itu, buah murbei ini juga menyediakan atau mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Ketiga vitamin ini membawa manfaat buah murbei berupa meminimalisir keriput di wajah kita. Manfaat dari buah murbei yang selanjutnya yaitu untuk merawat kulit kering dan juga sensitif. Kekurangan vitamin A dan E bisa menyebabkan kulit kita kering. Nah, kandungan buah murbei yang kaya akan vitamin-vitamin ini membantu untuk menghaluskan kulit. Karena buah ini bekerja melembabkan kulit dari dalam. Ekstrak akar buah murbei juga dapat meredakan iritasi di kulit. Selanjutnya, manfaat yang penting dari buah murbei ini adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi buah murbei ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan jantung kita. Karena apa? Kandungan buah ini dapat mengurangi lemak berlebih dan menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga mencegah penyumbatan dalam aliran darah. Jadi, resiko terkena serangan jantung dan stroke ini dapat diminimalisir. Manfaat selanjutnya dari buah murbei yaitu untuk memperbaiki kondisi rambut. Menurut penelitian dari Food Research International, buah murbei ini dikenal dapat membantu produksi melanin pada rambut kita. Hal ini memungkinkan kita dapat mempertahankan warna alami dari rambut kita. Bila konsumsi secara teratur, manfaat buah murbei ini dapat membantu rambut kita senantiasa sehat. Kita bahkan dapat mengoleskan buah murbei yang telah dihaluskan ke rambut untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Manfaat yang selanjutnya yaitu buah murbei ini tentu saja sebagai sumber makanan yang sehat. Buah murbei ini merupakan sumber protein, vitamin C, vitamin K, serat, dan juga zat besi. Kandungan inilah yang menyebabkan buah murbei direkomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin. Kita bisa menikmati buah murbei sebagai camilan atau menambahkannya ke dalam makanan favorit kita seperti smoothies atau oatmeal. Jika kita hidup di iklim yang hangat dan cukup beruntung memiliki pohon murbei di halaman rumah kita, nah kita dapat menikmati buahnya secara langsung dari pohon. Selanjutnya, manfaat dari buah murbei ini dapat menguatkan tulang. Buah murbei ini juga mengandung magnesium, fosfor, zat besi, kalsium, dan juga vitamin K yang sangat bermanfaat untuk membangun jaringan tulang. Tidak hanya itu, konsumsi dari buah murbei ini juga dapat mempercepat proses penyembuhan tulang, mempertahankan tulang yang kuat, dan juga mencegah kerusakan karena degradasi tulang sehingga kita bisa terhindar dari gangguan tulang dan juga osteoporosis. Nah, untuk yang berikutnya adalah ikan selar. Untuk gambar dari ikan selar dapat kita lihat pada layar PPT. Jadi, ikan selar ini identik dengan garis memanjang berwarna kuning di sepanjang tubuhnya. Nama latin dari ikan selar ini adalah Celaroides leptolepis. Ikan ini merupakan jenis ikan laut yang tidak kalah populer dibandingkan dengan ikan salmon. Karena apa? Tentu saja berkat kandungan gizi di dalam ikan selar ini yang sangat banyak. Kita dapat menemukan kandungan nutrisi yang banyak sekali dari ikan selar ini. Dalam 15 gram ikan selar dapat kita temukan kalori sebanyak 50,2%, protein 7 gram, lemak 1,5 gram, sodium 590 mg, kolesterol 20 mg, vitamin D 1,2 mikrogram, kalsium 15 mg, zat besi 0,4 mg, dan juga potasium 114 mg. Nah,
Di Indonesia sendiri, ikan selar ini termasuk mudah untuk ditemukan. Bentuknya yang kecil juga memudahkan proses pengolahannya. Ketika sudah siap untuk dikonsumsi, rasa dari ikan selar ini gurih dan juga lezat. Inilah yang membuat ikan selar menjadi salah satu sumber protein yang sangat bergizi. Kita juga dapat menemukan manfaat yang banyak sekali dari mengkonsumsi ikan selar ini. Yang pertama yaitu untuk menjaga kadar kolesterol baik di dalam tubuh kita. Menurut penelitian dari tim Universitas Putra Malaysia Selangor, ini ditemukan bahwasanya setelah mengkonsumsi ikan selar ini terlihat bahwasanya kadar kolesterol HDL ini meningkat, mirip dengan hasil setelah mengkonsumsi ikan salmon. Dengan demikian, ikan selar ini bisa dijadikan alternatif ikan yang baik untuk kolesterol, namun bisa diperoleh dengan harga lebih terjangkau daripada ikan salmon. Manfaat yang kedua dari mengkonsumsi ikan selar ini yaitu dapat menjaga kesehatan tulang. Adanya kandungan kalsium dalam ikan selar juga berdampak baik bagi kesehatan tulang kita. Ketika asupan vitamin D tercukupi, maka tubuh bisa optimal dalam menyerap kalsium. Jika tidak, sangat mungkin sekali terjadi kepadatan tulang yang menurun. Selain lewat makanan, ada pula beberapa orang yang memerlukan asupan vitamin D dan kalsium melalui suplemen. Untuk manfaat yang berikutnya yaitu menjaga dari obesitas. Orang yang sedang menjalani misi menurunkan berat badan tentu harus memilih jenis protein dalam menu makanannya. Ikan bisa jadi pilihan yang aman sekaligus menyehatkan karena mengandung protein yang cukup tinggi. Bahkan, ikan selar ini bisa berdampak positif terhadap tubuh seseorang karena dapat menurunkan berat badan, mengoptimalkan pembakaran lemak, hingga mengurangi lingkar lemak. Ini merupakan indikator yang penting dari resiko penyakit sistem metabolis. Manfaat selanjutnya dari mengkonsumsi ikan selar yaitu dapat mengatasi masalah tidur. Bagi yang sering kesulitan tidur nyenyak di malam hari, mungkin bisa menjalani menu ikan selar ini. Karena sebuah studi dari Oxford University menemukan fakta menarik bahwa asupan DHA membuat kualitas tidur meningkat. Dalam studi ini, DHA yang dikonsumsi sebanyak 600 mg selama 4 bulan, hasilnya adalah asupan lemak tak jenuh itu menghilangkan potensi masalah tidur. Benang merahnya apa? Di sini benang merahnya adalah ketika kadar DHA tercukupi, maka melatonin juga stabil. Ini merupakan hormon yang membantu seseorang atau membantu manusia untuk terlelap. Manfaat yang selanjutnya, ikan selar ini juga baik untuk jantung. Berkat kandungan asam lemak omega 3, ikan selar juga bermanfaat untuk kesehatan jantung. Cara kerjanya adalah dengan mengurangi kemungkinan terjadinya peradangan dalam tubuh, karena peradangan sangat mungkin menyebabkan penyakit stroke, jantung, dan juga memicu masalah pada pembuluh darah. Nah, untuk selanjutnya, ikan selar jika dikonsumsi dapat mengoptimalkan fungsi otak. Sangat direkomendasikan sekali karena kandungan asam lemak omega 3 di dalam ikan selar ini dapat mengoptimalkan fungsi otak. Tidak hanya itu, asam lemak ini juga mengandung khasiat antioksidan dan mencegah peradangan. Dengan demikian, sel-sel otak akan bisa terlindungi. Selanjutnya, manfaatnya adalah dapat menjaga kesehatan mata. Dalam setiap 100 gram ikan selar terdapat setidaknya 45 mikrogram vitamin A. Kandungan vitamin A dalam ikan selar ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin A adalah jenis vitamin yang penting untuk tubuh kita karena dikenal sebagai retinol untuk membantu mengubah cahaya yang masuk ke dalam otak.
Selain itu, antioksidan dalam vitamin A juga baik untuk menghasilkan fotoreseptor rhodopsin yang berperan dalam penglihatan di malam hari. Vitamin A juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata agar tidak cepat rusak dan menurunkan resiko rabun senja. Nah, dengan mengkonsumsi ikan selar ini juga dapat menambah massa otot loh, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Meskipun tinggi protein, namun kandungan lemak ikan selar ini rendah, sehingga baik untuk meningkatkan massa otot kita. Protein dapat membentuk 10 sampai dengan 35% dari total kalori orang dewasa. Menjaga massa otot ternyata membutuhkan lebih sedikit protein, sehingga untuk mendapatkan otot yang sesuai, seseorang ini perlu mengkonsumsi makanan tinggi protein dan juga rendah lemak. Contohnya dengan mengkonsumsi ikan selar ini. Buah murbei merupakan jenis tanaman perdu yang termasuk ke dalam famili Moraceae. Buah murbei ini mengandung komponen-komponen seperti senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, fenolik, dan juga terpenoid, sehingga terbukti bahwa ekstrak daun dan buah murbei ini memiliki aktivitas daya antibakteri, termasuk pada bakteri patogen akibat terkandungnya senyawa fenolik. Diketahui bahwa senyawa fenolik akan menghambat metabolisme bakteri dengan cara merusak membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel yang menyebabkan kebocoran nutrien dari sel, sehingga sel bakteri mati atau terhambat pertumbuhannya. Kandungan senyawa antimikroba buah murbei akan berguna serta berpotensi untuk digunakan sebagai pengawet alami pada makanan. Nah, salah satu bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan akibat dari bakteri patogen sehingga cepat mengalami proses pembusukan adalah ikan. Ikan ini cepat sekali mengalami proses pembusukan dalam waktu 6 sampai dengan 7 jam setelah penangkapan ikan akan mulai membusuk akibat dari bakteri atau autolisis. Nah, ikan selar ini merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut dalam kawasan tertentu yang juga bersifat mudah membusuk, sehingga diperlukan penanganan agar tidak cepat mengalami kerusakan atau pembusukan yang disebut juga dengan upaya pengawetan. Kandungan dari berbagai senyawa aktif bahan alami terbukti mampu untuk melindungi bahan pangan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh serangan dari bakteri. Selanjutnya, untuk metode penelitian atau uji bioaktivitas antibakteri dari buah murbei ini dilakukan dengan mempersiapkan sampel yang digunakan sebanyak 3 kg buah murbei dan juga 40 ekor ikan selar. Selanjutnya dilakukan uji profil fitokimia yang terkandung dalam buah murbei dengan menggunakan sampel segar, lalu ditambahkan reagen sesuai dengan senyawa yang akan diidentifikasi, meliputi uji alkaloid, uji saponin, uji terpenoid, uji steroid, uji flavonoid, dan juga uji fenolik. Nah, hasil dari uji fitokimia pada buah murbei ini menunjukkan bahwasanya terdapat senyawa alkaloid, saponin, terpenoid, fenolik, dan flavonoid, tetapi tidak mengandung senyawa steroid. Untuk hasil dari uji fitokimia dapat kita lihat bersama pada tabel yang tertera pada PPT. Keberadaan kandungan senyawa fenolik dan juga terpenoid pada ekstrak buah murbei menunjukkan bahwa ekstrak buah murbei ini berpotensi sebagai bahan antibakteri karena senyawa fenolik merupakan senyawa yang terbukti mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Sedangkan senyawa terpenoid
telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan mematikan proses terbentuknya membran dan atau dinding sel, sehingga sel bakteri ini akan kekurangan nutrisi yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bakteri. Mekanisme dari terpenoid sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin atau protein transmembran pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Untuk senyawa saponin diketahui memiliki kemampuan di dalam menurunkan tegangan permukaan, sehingga keberadaan senyawa ini akan mengakibatkan mampu untuk menaikkan permeabilitas sel yang dapat mengakibatkan senyawa intraseluler atau akan terdifusi melalui membran luar dinding sel mengikat membran sitoplasma sehingga akan mengganggu dan mengurangi kestabilan dari membran sel bakteri itu. Untuk mekanisme kerja dari saponin sebagai antibakteri yaitu dengan mendenaturasi protein. Karena zat aktif permukaan saponin mirip dengan deterjen, maka saponin ini dapat digunakan sebagai antibakteri di mana tegangan permukaan dinding sel bakteri akan diturunkan dan permeabilitas membran bakteri itu akan dirusak. Selanjutnya adalah persiapan sampel untuk dilakukan uji kadar air, kadar TVB, dan juga nilai pH. Di mana dalam mempersiapkan sampel, yaitu sampel buah dihaluskan menggunakan blender, selanjutnya disaring dan diperoleh larutan ekstrak. Selanjutnya dibuat konsentrasi larutan ekstrak buah murbei dan aquades dengan variasi konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% dalam 200 ml. Uji pengawetan ikan dilakukan perlakuan yaitu ikan tanpa direndam ekstrak buah murbei sebagai variabel kontrol dan ikan yang lainnya yang masing-masing direndam ke dalam larutan ekstrak buah murbei pada berbagai variasi konsentrasi dan lama perendaman selama 1 jam, 2 jam, dan juga 3 jam. Setelah direndam, masing-masing sampel ikan ditempatkan di ruang terbuka dan dilakukan pengamatan selama waktu 12 jam, 18 jam, dan juga 24 jam. Selanjutnya barulah dilakukan pengamatan atau analisis kimia meliputi kadar air, kadar TVB, dan juga nilai pH. Pada uji kadar air ini, cawan porselen dipanaskan dalam oven dengan suhu 100 sampai dengan 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Cawan porselen ini diambil dan dimasukkan dalam desikator kurang lebih 15 menit. Ini setelah dipanaskan tadi. Kemudian cawan porselen ditimbang. 2 gram sampel ditimbang dalam cawan porselen yang telah diketahui beratnya. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius selama kurang lebih 6 jam. Sampel selanjutnya ditimbang setelah dipanaskan selama 6 jam ini. Nah, untuk mengetahui nilai kadar air dapat digunakan rumus yaitu B kurang C per B kurang A dikali dengan 100%. Di mana A ini merupakan berat cawan yang kering dalam gram, B merupakan berat cawan kering ditambahkan dengan sampel awal dalam gram, dan C adalah berat cawan ditambahkan dengan sampel setelah dikeringkan dalam satuan gram. Didapatkanlah grafik hasil analisis kadar air pada variasi konsentrasi ekstrak buah murbei dengan perendaman. Pada grafik 1 itu selama 1 jam, pada grafik 2 selama 2 jam, dan pada grafik 3 itu selama 3 jam.
Hasil analisis kadar air yang terkandung di dalam ikan selar yang telah direndam dan tanpa perendaman ekstrak buah murbei dengan beberapa variasi konsentrasi dan lama perendaman dapat kita lihat bersama pada grafik yang sudah ada pada PPT. Diperoleh bahwasanya nilai kadar air pada ikan yang direndam pada ekstrak dengan konsentrasi 10, 20, 30, dan 40% dengan lama waktu perendaman antara 1 sampai dengan 3 jam diperoleh bahwasanya kadar air yang terkandung pada ikan sampel adalah rata-rata tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti dibandingkan dengan kadar air pada ikan selar yang tidak direndam dengan ekstrak buah murbei. Untuk nilai kadar air setelah pemberian ekstrak buah murbei selama waktu pengamatan terbukti mengalami peningkatan, yang mana hal ini diduga akibat pengaruh dari kelembapan udara tempat penyimpanan yang akan menyebabkan terjadinya proses absorpsi uap air dari udara ke ikan, sehingga akan mengakibatkan peningkatan kadar air pada ikan selar ini. Selanjutnya adalah pengukuran nilai pH, di mana 10 gram sampel ikan yang sudah dihaluskan dilarutkan dengan 25 ml Aquades di dalam tabung Erlenmeyer. Selanjutnya dicelupkan pH meter ke dalam larutan sampel, di mana hasil pengukuran nilai pH ikan selar yang direndam menggunakan ekstrak buah murbei dan juga tanpa perendaman dengan beberapa variasi konsentrasi dan juga lama perendaman disajikan pada grafik yang dapat kita lihat bersama pada layar PPT, di mana grafik pertama itu adalah perendaman selama 1 jam, grafik kedua perendaman selama 2 jam, dan grafik ketiga perendaman selama 3 jam. Pengaruh perlakuan variasi konsentrasi ekstrak buah murbei pada ikan terhadap nilai pH terukur mengalami penurunan sejalan dengan semakin besarnya konsentrasi yang ditambahkan. Hal ini dikarenakan penambahan konsentrasi antimikroba yang semakin tinggi dapat meningkatkan aktivitas dari antimikroba tersebut. Pada konsentrasi 40% diperoleh bahwa nilai pH ikan kembali mengalami kenaikan yang diduga karena pada konsentrasi ini telah terjadi penurunan efektivitas dari senyawa antimikroba. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan dari efektivitas suatu senyawa antimikroba meliputi jenis, umur, dan keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu dan waktu kontak, serta sifat fisiokimia substrat seperti pH, kadar air, dan tegangan permukaan, serta jumlah komponen yang ada. Kita lihat bersama pada gambar 2 dan gambar 3 didapatkan bahwasanya nilai pH pada konsentrasi 10% adalah lebih kecil dibandingkan pada konsentrasi 20% yang dipengaruhi karena adanya pengaruh lain seperti keadaan ikan, ukuran ikan, dan proses kematian ikan. Perlakuan penambahan ekstrak pada ikan selar mempunyai nilai pH yang lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan ekstrak. Pada perlakuan pemberian konsentrasi 30% pada pengamatan 18 jam dan perendaman selama 1 jam, kita lihat pada gambar kedua memberikan nilai pH ikan yang akan masih layak dikonsumsi, yaitu sebesar 6,7. Uji atau pengukuran kadar TVB atau total volatil basa. Nah, apa sih kadar TVB ini?
Jadi kadar TVB ini cukup penting karena kadar TVB ini digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran ikan dan juga sebagai batasan yang layak untuk dikonsumsi. Ikan dinyatakan telah busuk ketika kadar TVB-nya itu lebih dari 30 mg normalitas per 100 gram. Pada uji kadar TVB ini dilakukan dengan sampel ikan sebanyak 25 gram ditambahkan 75 ml larutan trikloroasetik acid atau TCA 7%. Kemudian di blender selama 1 menit. Disaring dengan kertas saring. Selanjutnya, permukaan badan cawan Conway beserta tutupnya diolesi dengan vaselin, kemudian dimasukkan larutan asam borat 1 ml ke dalam inner chamber cawan Conway. Kemudian filtrat dimasukkan ke dalam outer chamber di sebelah kiri. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan K2CO3 jenuh ke dalam outer chamber sebelah kanan. Kemudian cawan ditutup dan digerakkan memutar sehingga kedua cairan di outer chamber tercampur. Kemudian setelah itu dikerjakan blanko dengan prosedur yang sama, tetapi filtrat diganti dengan larutan TCA atau trikloroacetic acid 7%. Selanjutnya dititrasi dengan larutan 0,02 NaCl dengan titik akhir titrasi adalah adanya warna merah muda. Untuk mendapatkan nilai TVB dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus A kurang B dikali normalitas dari HCl dikali dengan 14,007 dibagi dengan gram sampel atau massa sampel dikali dengan 100%. Hasil analisis yang direndam menggunakan ekstrak buah murbei dan juga tanpa perendaman dengan beberapa variasi konsentrasi dan lama perendaman dapat kita lihat bersama pada grafik yang sudah ada pada layar PPT. Dari gambar ketiga terlihat bahwa nilai TVB ikan akan mengalami penurunan pada konsentrasi ekstrak 10%, 20% hingga 30%. Tetapi pada konsentrasi 40% ini nilai TVB kembali mengalami kenaikan. Mengapa demikian? Ini diduga akibat adanya penurunan efektivitas dari senyawa antimikroba ekstrak buah murbei tersebut. Sedangkan untuk variasi lama waktu perendaman diperoleh nilai yang berubah-ubah sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai dari total volatil basanya. Nilai dari TVB ini akan semakin meningkat dengan semakin lamanya waktu penyimpanan akibat adanya degradasi enzim-enzim di dalam tubuh ikan yang akan menghasilkan senyawa-senyawa sederhana yang merupakan komponen-komponen penyusun dari senyawa basa volatil. Peningkatan nilai TVB selama penyimpanan akibat degradasi protein dari derivatnya menghasilkan sejumlah basa yang mudah menguap seperti amonia, histamin, H2S, dan juga trimetilamin yang baunya itu busuk. Kemudian dari uraian yang telah saya jelaskan tadi dapat kita lihat bahwasanya data hasil penelitian dengan penambahan ekstrak buah murbei memiliki nilai TVB yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan ikan selar tanpa perendaman dengan ekstrak buah murbei. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ekstrak yang memiliki senyawa-senyawa antimikroba mampu memperlambat proses kebusukan ikan sehingga ikan dapat lebih tahan lama untuk terjadinya pembusukan ini.
Hal ini juga diperkuat pada pemberian konsentrasi 30% pengamatan 18 jam perendaman. 1 jam didapatkan nilai kadar TVB yaitu 27,2 mgn%. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan mulai dari uji screening fitokimia, uji kadar air, pengukuran nilai pH, dan juga pengukuran nilai total volatil basa atau TVB ini membuktikan bahwasannya ekstrak buah murbei memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai bahan alami pengawet ikan. Ini setara juga dengan beberapa bahan yang lain, seperti contohnya itu daun sirih merah yang mampu mengawetkan ikan teri, serta terbukti berpotensi sebagai bahan antibakteri untuk bakteri patogen. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwasanya hasil uji profil fitokimia senyawa metabolit sekunder buah murbei ini mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan juga terpenoid, tetapi tidak mengandung senyawa golongan steroid. Kemudian, variasi konsentrasi ekstrak buah murbei dapat menurunkan nilai pH dan kadar TVB dibandingkan dengan ikan selar yang tidak direndam dengan ekstrak buah murbei. Sedangkan terhadap kadar air ini kurang berpengaruh, yaitu memiliki nilai yang relatif sama. Sedangkan variasi untuk lama perendaman tidak berpengaruh terhadap kadar air, pH, dan juga kadar TVB. Yang terakhir, penggunaan ekstrak buah murbei ini pada konsentrasi 30% dengan lama perendaman 1 jam efektif digunakan sebagai pengawet alami ikan selar hingga 18 jam pada suhu ruang dengan nilai pH 6,7 dan total volatil basa 27,2 mgn%. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini terkait dengan pemanfaatan buah murbei sebagai pengawet alami ikan selar. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.